Puasa adalah ibadah cinta karena kata Allah, puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan takwa dalam surah Ali Imran itu dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama, berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Begitu kata Nabi dalam salah satu sabdanya. Kamin shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Puasa juga bukan sekedar dari sahur hingga berbuka. Puasa adalah ibadah cinta. Siapa yang berpuasa tapi ia tak punya cinta, tak merawat cinta, atau tak menumbuhkan cinta dalam dirinya kepada Tuhan dan sesama, maka ia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Puasa adalah ibadah cinta, sehingga kata Nabi dalam salah satu sabdanya, jika ada orang yang mau merusak cintamu dalam puasa, yakni ketika kamu berpuasa namun kamu dipicu untuk tidak menjadi pribadi yang penuh cinta, tapi pribadi yang penuh benci, amarah, dan olok-olok, maka jangan kamu justru membalas pancingan ia untuk kita hilang cinta, namun kamu katakan kepada dirinya, inni shaim, aku berpuasa, maka aku tidak akan kehilangan cinta, apalagi aku tukar murah hanya dengan sekedar marah-marah yang bukan hanya dalam tempo yang singkat dan setelahnya menyesal, tapi merugikan bagi kesehatan kita dari mental hingga fisik. Puasa adalah ibadah cinta. Dalam puasa kita diajarkan untuk mencintai Tuhan dalam ketulusan. Karena kata para sufi, di antaranya Jalaluddin Rumi, dalam perut yang kosong, ia adalah singgasana Tuhan. Dan begitulah memang kita cenderung akan mengingat Tuhan ketika kita sedang lapar dan lalai dari Tuhan ketika kita sudah kenyang. Sederhananya, berapa banyak orang yang mengingat Tuhan beberapa detik sebelum azan dengan pujian kepada Tuhan, zikir, dan lain sebagainya. Begitu azan datang, ia makan sebegitu puasnya, tak seperti hamba Tuhan yang penuh cinta. Puasa adalah ibadah cinta karena kata Allah, puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan takwa dalam surah Ali Imran itu dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama, wal kadhimina ghaidha, tidak marah meskipun dipancing untuk marah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, memberi sedekah, infak, berbagi
justru kepada orang yang bikin dia marah. Itulah output dari puasa. Ibadah cinta yang mendidik kita untuk menjadi generasi pecinta yang tulus, bahkan mencintai orang yang memusuhi, membenci, dan berlaku buruk kepada kita. Puasa adalah ibadah cinta, sehingga ia dipuncaki dengan hari untuk kita saling memaafkan satu sama lain atas nama cinta. Dan kita akan dimaafkan semua dosa-dosa kita setelah kita berpuasa oleh Allah juga atas nama cinta. Sehingga kata Nabi, siapa orang yang berpuasa dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan, Allah ampuni semua dosanya yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Begitu juga Ramadan, ia adalah bulan cinta. Karena tiada bulan yang lebih tumpah cintanya Allah kepada hambanya melebihi Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah jadikan bulan ini sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Karena kecintaannya kepada kita yang berdosa sekalipun. Allah diskon ampunannya sebesar-besarnya. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi, di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu sorga dibuka lebar-lebar, dan setan diikat kuat-kuat. Agar kita betul-betul memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuninya atas nama cinta. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, karena atas nama cinta Allah melipat gandakan hingga lipatan-lipatan yang tak terbatas atas semua ibadah yang kita lakukan, yang secara sederhana sering kita rangkum dengan kata-kata tidur aja ibadah kalau dilakukan di bulan Ramadan. Apalagi kalau melakukan yang lainnya. Tentu itu akan menjadi lipatan-lipatan ibadah yang tiada terbatas. Ramadan adalah bulan cinta. Karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Baik secara bertahap dimulai di bulan ini, yaitu pada malam 17 Ramadan yang disebut sebagai malam nuzulul Quran, atau secara utuh ke langit bumi di malam Lailatul Qadar. Yakni menurut para ulama dalam pendapat-pendapat yang kuat di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan cinta karena di bulan ini Allah sisipkan Lailatul Qadar. Malam yang bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih dari 1000 bulan. Berapa? Hanya Allah yang tahu. Suatu hari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai junjunganku, kami membaca dari apa yang kau sampaikan kepada kami, bahwa nabi-nabi dan umatnya sebelum kami, ia mendapatkan umur yang begitu panjang. Nabi Nuh 950 tahun, begitu juga umatnya, dan nabi-nabi lain beserta umat-umatnya. Lalu mengapa kami hanya mendapatkan umur antara 60, 100, atau lebih dikit? Sedangkan kami juga ingin beribadah begitu panjang di dunia ini sebagai wujud cinta kami kepada Allah." Kemudian kata Nabi, "Jangan bersedih.
Karena di setiap tahunmu ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, di mana ia khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Maka puasa dan Ramadan adalah ritual dan bulan cinta. Ia adalah madrasah cinta. Belajarlah untuk mencintai di bulan ini. Mencintai segala sesuatu yang pantas dicintai. Allah, Rasulnya, diri ini, keluarga, sesama manusia. Mereka yang berbeda dengan kita. Mereka yang membuat marah kita. Binatang, tumbuhan, dan semesta. Cintai ia. Orang yang menjalankan puasa dan melewati Ramadan tanpa kemudian ia terdidik menjadi pecinta yang sejati, berarti ia adalah sebenarnya orang yang rugi. Namun, jika Ramadan bulan cinta dan puasa ibadah cinta, mengapa Ramadan tidak termasuk dari 4 bulan yang diharamkan untuk kita berperang? Di mana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, 4 bulan yang dilarang kita berperang adalah Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kenapa tidak ada Ramadan di sana? Katanya ini bulan cinta. Katanya di dalamnya ada puasa yang merupakan ibadah cinta. Katanya sekedar marah saja tidak boleh. Tapi kenapa diperbolehkan perang di bulan ini? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa perang sekalipun dalam Islam ia harus dilakukan atas dasar cinta. Bukan marah, bukan dendam, bukan benci, dan bukan karena perasaan-perasaan buruk atau perasaan-perasaan lain selain cinta. Perang dilakukan atas nama cinta. Karena itu dalam perang kita tidak boleh melukai orang sipil. Dalam perang kita tidak boleh melukai wanita, anak-anak, dan orang tua. Dalam perang kita tidak boleh melukai mereka yang tidak ikut dalam perang. Dalam perang kita tidak boleh melukai tokoh agama lain dan merusak rumah ibadahnya. Dalam perang kita tidak boleh mencelakai hewan maupun tumbuhan. Dalam perang kita diajarkan bahwa siapa yang tertangkap ia harus ditawan dengan perlakuan yang penuh cinta, dan mereka yang berdamai dengan kita harus kita menerima perdamaiannya. Dan semua prinsip perang dalam Islam ia berbasis kepada satu kata, satu rasa, yaitu cinta. Karenanya di bulan Ramadan tidak diharamkan kita untuk berperang. Dan perang yang paling sejati adalah perang melawan ego, nafsu dalam diri. Karena tidak akan menjadi pribadi yang penuh cinta secara sempurna orang yang di dalamnya masih ada ego, orang yang dirinya masih dikendalikan oleh nafsunya.